Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur dan Teknologi Informasi. Pada bab ini kita akan membahas mengenai teknologi penyimpanan data. Dan berikut adalah beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari yang pertama adalah teknologi penyimpanan data itu sendiri. Yang kedua adalah network attached storage dan storage area network. Nanti kita akan melihat perbedaan antara kedua teknologi penyimpanan data ini. Yang ketiga adalah backup dan yang keempat adalah IP storage. Oke, yang pertama adalah faktor pertimbangan dalam teknologi penyimpanan data. Yang pertama kita harus lihat adalah jumlah data existing dan proyeksi pertumbuhan dari data tersebut. Apakah data meningkat dengan sangat cepat atau data meningkat dengan konsisten atau terjadi lonjakan penggunaan data pada suatu masa, misalnya pada saat pendaftaran siswa baru atau pada saat perkuliahan online. Disinilah kita perlu mempertimbangkan teknologi penyimpanan data untuk mensupport bisnis kita ke depannya. Ya, berikutnya adalah kecepatan akses data. Ya, existing ini sudah sampai berapa gigabit per second misalnya, atau sudah memang di atas 50 gigabit per second, atau sudah menggunakan fiber channel. Terus bagaimana cara disk diakses dari server, availability dari disk, bagaimana solusi disk dapat menghadapi network failure. Lalu berikutnya adalah tingkat toleransi dari komponen-komponen penyimpan storage. Toleransi di sini fault tolerannya. Apakah jika satu disk mati, disk yang lain masih bisa support? Ya, itu adalah bagaimana kita mempertimbangkan jenis teknologi penyimpanan data yang kita ingin implementasikan. Faktor-faktor lainnya di sini adalah misalnya internet site, ya. Terus ada yang keduanya adalah human resource, ya. Yang ketiga adalah habit, ya. Kalau kita lihat bagaimana kita mendownload berbagai macam file namun tidak melakukan penghapusan terhadap apa yang sudah kita download sebelumnya. Lalu berikutnya adalah corporate data, ya. Tidak boleh menghapus data dan data cenderung disimpan walaupun melebihi waktu retensi data. Nah, di sini kebutuhan teknologi penyimpanan yang pertama adalah kita fokus perkembangan teknologi storage semakin cepat. Nah, di sini juga tercipta sistem storage yang agile, ya, terdistribusi, lalu kematangan teknologi jaringan komputer menciptakan sistem storage yang bisa dilewatkan menggunakan jaringan. Ya, jadi tidak harus menggunakan SATA atau kabel dari mainboard ke dalam hard disk. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasi storage system, yang pertama adalah host level redundancy, ya. Yang kedua adalah fault tolerance. Redundancy di sini artinya ada berapa yang bisa melindungi atau cadangannya. Fault tolerance adalah ya kemampuan dari storage tersebut jika terjadi permasalahan. Lalu berikutnya adalah latensi. Latensi itu memang kita hadapi, ya, karena memang ada jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oke, lainnya yang perlu kita pertimbangkan adalah interoperabilitas, di mana berbasiskan open standard antara satu device dengan device yang lain itu harus bisa saling koordinasi satu sama lain. Artinya, perangkat yang misalnya kita implementasikan itu mendukung open standard. Yang kedua adalah high scalability, artinya jika kita ingin menambahkan volume, kita menambahkan kapasitas dan kemampuan, perangkat tersebut dapat secara modular diganti ataupun ditambahkan. Berikutnya adalah kemudahan manajemen, ya, untuk melakukan operasi pada sistem storage, ya, dengan mudah dan full proof, ya. Artinya kita tidak secara memiliki kesulitan untuk melakukan maintenance pada storage tersebut. Makanya di sini dibilang secara intuitif, ya, harus
mudah dan foolproof. Nah, berikutnya ada lagi yaitu akses menuju storage. Ya, di sini selain direct attached storage, teknologi storage access adalah menggunakan jaringan komputer. Kata kuncinya di sini adalah jaringan komputer. Karena kalau kita tidak menggunakan suatu storage yang centralized, otomatis kita harus melakukan maintenance, kita harus melakukan pengaturan itu di setiap server-server yang ada. Server dia punya storage. Nah, hal ini cukup resourceful ya. Artinya kita akan membutuhkan banyak resource untuk melakukan hal tersebut. Nah, jaringan komputer berbasiskan protokol TCP/IP dan fiber channel ya, merupakan teknologi umum yang digunakan untuk melakukan konsolidasi storage dan juga biaya yang murah dan kecepatan yang cukup tinggi dari jaringan itu bisa memungkinkan kita untuk mengutilisasi jaringan dalam hal penyimpanan data. Nah, di sini adalah beberapa terminologi yang kita gunakan. Yang pertama adalah direct attached storage, ya, di mana storage tersebut langsung nempel ke dalam servernya. Yang kedua adalah network attached storage, di mana di sini sebuah server NAS ya mengendalikan sekumpulan disk. Jadi ada sebuah server, di dalamnya ada disk 1, disk 2, disk 3 ya. Ya, di sini ada server NAS di mana di sini dia bisa pakai protokol, misalnya pakai HTTP, FTP, NFS ya. Di sini klien 1, klien 2 ya, bisa mengakses menggunakan protokol-protokol tersebut. Itulah yang dinamakan NAS. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti CPU biasa, ada yang berbentuk U ya. 1U, 2U untuk masuk ke dalam rak server. Lalu berikutnya storage area network ya, di mana kita punya switch di sini. Ya. Switch-nya namun memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Switch tersebut akan terkoneksi terhadap suatu storage ya. Di sini juga ada storage ya. Lalu di sini klien 1, klien 2, klien 3 yang mengakses switch tersebut ya, di mana file-file yang kita butuhkan itu disimpan ke dalam storage tersebut. Dan kalau dari segi fungsionalitas kecepatan, di sini SAN memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal kecepatan dibandingkan dengan SAN ya. Nah, akses menuju storage ya bisa kita gunakan namanya iSCSI atau Fiber Channel over IP. Untuk dua hal ini nanti kita akan jelaskan di bagian kedua dari video teknologi penyimpanan data ya, mengenai iSCSI, protokol di atas TCP/IP yang menghubungkan server dengan sistem storage. Jadi Anda bayangkan di sini adalah TCP/IP atau IP, TCP/IP, yang di dalamnya di sini ada protokol yang namanya iSCSI. Yang di dalamnya di sini ada protokol yang namanya Fiber Channel over IP. Ya. Seperti kita tahu di OSI layer atau di jaringan komputer kita punya ada apps layer, ya. Ada transport, ada network, ya. Ada link layer. Nah, bungkusan-bungkusan protokol-protokol ini yang membantu kita untuk melewatkan data-data kita yang tadinya mungkin dilewatkan di dalam kabel SATA atau kabel SAS ya, atau IDE zaman dulu ya, itu bisa dilewatkan via jaringan. Dan di sini adalah perbedaan mendasar antara NAS dengan SAN ya. Kalau kita lihat di sini perbedaan mendasarnya ya,
NAS menggunakan TCP/IP network, sedangkan SAN menggunakan dedicated fiber channel. Ya, jelas akan membantu SAN untuk mendapatkan kecepatan yang cukup besar dibandingkan dengan NAS. Dari desainnya sendiri, kalau NAS itu digunakan untuk sebuah produk, ya. Produknya sudah di-define, sedangkan SAN itu untuk arsitektur, di mana nanti kita bisa buat konfigurasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Protokol yang digunakan, kalau NAS yang digunakan itu beberapa protokol-protokol standar yang sering kita gunakan, HTTP, FTP, CIFS, dan NFS. Ya, bisa dibayangkan NAS itu seperti kita mau melakukan akses terhadap komputer lain atau disk di komputer lain di jaringan kita, ya. Sedangkan kalau SAN di sini dia suatu disk yang perlu kita boot, ya, karena dia berdasarkan cara kerjanya dia bekerja berdasarkan block level device. Kalau dari segi performance, high latency untuk NAS, sedangkan SAN protokolnya tidak terlalu banyak dan latensinya minim. Karena pengaruh dari dedicated fiber channel tadi. Dari koneksinya di sini shared, ya. Sedangkan kalau SAN di sini server akses ke dalam volume itu menggunakan direct switch connection. Sedangkan kalau yang ini ya switchnya tersebut berbarengan satu sama lain. Sedangkan di sini dia mengakses menggunakan switch, dan switchnya juga memiliki kemampuan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, di sini kalau kita lihat kata kuncinya adalah NAS menggunakan file level access. Yang tadi saya bilang, kayak kita mengunjungi atau mengakses network neighborhood komputer tetangga kita di mana dia punya suatu storage, kita akses. Kita bisa read di sana tergantung level akses kita, bisa read atau bisa write juga. Sedangkan di sini kata kunci dari SAN adalah block level device, ya. Block level akses ke dalam server. Jadi mengaksesnya bukan menggunakan protokol HTTP, FTP, tapi dia berdasarkan block level device. Seperti kita tahu kalau block level device ini akan dibaca langsung oleh operating system, ya, atau OS. Ya, OS akan membaca block level device tersebut. Ya, data yang ditransfer itu adalah raw disk block. Ya, perlu kita tahu, raw disk block itu hanya bisa dilihat oleh OS. Jadi jelas ya perbedaannya dari sisi penyimpanannya, cara penyimpanannya. Kalau NAS itu seperti kita sudah ada OS-nya di sana, sudah ada protokolnya di sana, kita tinggal mengakses. Sedangkan kalau SAN itu kita mengakses block level device. Bisa kita ibaratkan seperti kita melakukan booting terhadap hard disk kita sendiri. Ya, karena kan operating system di sini butuh yang namanya file system. Nah, file systemnya itu diakses menggunakan block level device. Nah, di sini maintenance NAS head unit itu memanage file system. Sedangkan kalau SAN di sini file system di-create dan manage oleh server. Compatibility. Kalau NAS itu memiliki compatibility yang sangat banyak karena dia mendukung banyak protokol HTTP, HTTPS, NFS, CIFS, dan beberapa protokol lainnya. Sedangkan kalau SAN itu dependent terhadap OS-nya. Ya, karena kita mainnya di block level device. Ya, jadi masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun bukan untuk melemahkan satu sama lain, kita tergantung terhadap kebutuhan kita. Apakah kita ingin user access right atau kita ingin manage file, itu bisa kita peroleh dengan NAS. Tapi kalau kita mau total cost of ownership yang cukup murah tapi investasi awalnya sangat mahal dan membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi, kita bisa melakukan implementasi storage area network atau SAN. Ya, kalau kita lihat di sini, keuntungan menggunakan storage area network. Ya, kalau kita lihat, yang pertama adalah kemudahan dalam konsolidasi storage. Kenapa? Karena dengan
hanya dengan satu storage kita bisa memfasilitasi puluhan server. Ya, bayangkan jika masing-masing server ya itu kita harus berikan satu storage-nya masing-masing ya. Otomatis kita harus memanage puluhan storage ya. Anggap saja S ini adalah storage. Oleh karena itu, kita memiliki kemudahan dalam hal pengaturan storage, konsolidasi storage. Oke, yang berikutnya adalah dapat diakses concurrent dari beberapa server ya, mengurangi total cost of ownership. Yang ketiga adalah tidak mengkonsumsi LAN karena dia menggunakan jaringan sendiri ya, yaitu jaringan fiber channel. Lalu yang keempat adalah dapat diakses dari jarak jauh untuk disaster recovery ya, dan memiliki performance yang tinggi. Yang kelima, kita bisa menggunakan scalabilitas dan flexibility-nya. Kenapa? Karena dengan menggunakan storage area network, untuk menambahkan volume kita hanya perlu untuk mengakses ke hardware dari si storage area network-nya saja. Kita tidak perlu mengulik lagi ke dalam server-server yang mengakses storage tersebut. Dibandingkan kita memiliki storage masing-masing, dengan penggunaan storage area network akan jauh lebih memiliki scalabilitas dan fleksibilitas. Dan yang terakhir adalah dapat di cluster ya. Ini berpengaruh terhadap scalabilitasnya ya. Oleh karena itu di sini ada beberapa keuntungan ya dalam kita menggunakan storage area network untuk infrastruktur server-server kita. Nah, di sini dalam hal konsolidasi storage, kalau kita lihat ya, free disk space itu dapat dialokasikan dan digunakan oleh server lain. Dibandingkan misalnya kalau kita punya server di sini, ada server 1, server 2. Nah, masing-masing server tersebut itu punya storage ya. Store 1, store 2, store 3. Misalkan yang ini hanya diisi 10% storage-nya. Yang ini diisi 50%. Sedangkan yang ini 95% terisi. Nah, bayangkan jika di sini hanya terisi tidak terisi 90%, sedangkan di server yang ini terisi 95%. Ya. Kalau kita menggunakan direct attached storage, di mana storage tersebut langsung ke server, otomatis mau nggak mau kita harus membeli lagi di sini. Sedangkan kalau kita pakai centralized server, centralized storage, ya, storage tersebut bersama-sama menggunakan centralized storage ini. Nah, bagian yang menggunakan atau server yang menggunakan storage minimal dapat menjadi subsidi bagi storage yang memiliki atau bagi server yang membutuhkan storage yang maksimal. Oleh karena itu di sini free disk space dapat dialokasikan dan digunakan oleh server lain. Yang kedua adalah kerumitan mengelola disk berukuran kecil yang berjumlah banyak ya, seperti tadi yang saya bilang. Di sini cukup banyak yang harus di maintenance. Ya, dalam contoh ini masih ada hanya 3 server. Namun bagaimana dengan 300 server? Lalu berikutnya, volume dapat dikelola dengan mudah menggunakan software ya, dengan storage area network. Ya, jadi dengan penggunaan konsolidasi storage ini kita dapat memaksimalkan pengaturan dan manajemen storage yang kita butuhkan. Oke, untuk bahan teknologi penyimpanan data bagian pertama ya, sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.